Beb, 2024 ya ditunggu. Kenapa? 2024 ditunggu apa? Usman bin Yahya antek Belanda. Bangsat, ente antek Belanda anjing. Kalau ente mau hina-hina ana, jangan berani ente hina-hina Habaib, apalagi Habib Usman bin Yahya. Bangsat ente. TIJ bilang Habib Usman antek Belanda. Bangsat, mau TIJ kek, mau setan kek, mau iblis kek. Ana makan. Anak kan nggak tahu mau siapa, mau bangsat siapa. Ngomong Habib Usman bin Yahya antek Belanda, siapa? Datang sini. Atau nggak tentuin tempatnya di mana? Ente hina anak silahkan. Jangan hina-hina Habaib Usman bin Yahya, jangan. Jangan. Walaupun anak bukan cucunya Habib Usman, anak pecinta beliau. Bahar antek Belanda nggak apa-apa. Kalau Bahar antek Belanda nggak apa-apa. Menjelang mau 2024, ini pilpres ini diwarnai oleh kalau saya nggak salah lihat, ini sudah mulai para begudal ini sudah mendapatkan bohir sepertinya. Karena saya melihat dari kontennya saudara Bahar bin Smait, itu kontennya ini sangat provokatif sekali. Siap ikut komando imam besar. Siap ikut komando imam besar. Sama kayak dulu ini. Siap ikut komando Habib Rizik. Siap ikut komando Habib Rizik. Siap dukung ijtima ulama. Siap ikut ijtima ulama. Andaikan ijtima ulama mengeluarkan hasil fulan yang jadi presiden. Siap. Kalau seandainya hasil ijtima ulama itu menunjuk si fulan yang akan jadi presiden. Memenangkan. Siap memenangkan. Walaupun harus berdarah-darah. Siap. Jadi Habib Bahar bin Smait ini mengingatkan kepada para pengikutnya, siap gak untuk berdarah-darah mengikuti hasil dari ijtima ulama tersebut untuk memperjuangkannya. Berdarah-darah bahkan ditembak. Maka si Bahar, aku katakan, hei Bahar, kau anjing, mulutnya seperti anjing. Menjelang mau 2024, ini pilpres ini diwarnai oleh kalau saya nggak salah lihat, ini sudah mulai para begudal ini sudah mendapatkan bohir sepertinya. Karena saya melihat dari kontennya saudara Bahar bin Smait, itu kontennya ini sangat provokatif sekali, ya. Contoh. 2024 siap ikuti ulama katanya. Siap ikut ulama. Siap ikut komando imam besar. Siap ikut komando imam besar. Sama kayak dulu ini. Siap ikut komando Habib Rizik. Siap ikut komando Habib Rizik. Siap dukung ijtima ulama. Siap ikut ijtima ulama. Andaikan ijtima ulama mengeluarkan hasil fulan yang jadi presiden. Siap. Kalau seandainya hasil ijtima ulama itu menunjuk si fulan yang akan jadi presiden. Memenangkan. Siap memenangkan. Walaupun harus berdarah-darah. Siap. Jadi Habib Bahar bin Smait ini mengingatkan kepada para pengikutnya, siap gak untuk berdarah-darah mengikuti hasil dari ijtima ulama tersebut untuk memperjuangkannya. Berdarah-darah bahkan ditembak. Siap gak di penjara? Anak kecil
semangat dari kalian. Kalau saya tahu kalian gak semangat begini, saya gak hadir kemarin. Dan itu di sampingnya si Bahar ada seorang anak kecil pakai peci putih, pakai kayak kopiah putih, dia gini-gini ada anak kecil itu. Saya nggak tampilkan videonya, tetapi lewat suara saja karena ada pelanggaran ya. Saya tanya lagi, siap memenangkan walaupun berdarah-darah? Ya. Berdarah-darah? Ya. Berdarah? Ya. Di penjara? Ya. Di penjara? Ya. Ditembak? Ya. Dibunuh? Ya. Siap? Ya. Allahu Akbar. Allah. Jadi Bahar bin Smith ini sudah memulai lagi permainannya. Ya mungkin kalau prediksi saya sudah bayaran, mungkin ya sudah ada pesanan dari para bohir-bohir. Lalu saudara Bahar bin Smith ini menjalankan ambisinya, kepuasan nafsu syahwatnya untuk memenangkan nanti calon presiden yang menurut mereka itu baik, sesuai dengan hasil ijtima ulama. Bahkan di dalam video itu dihadiri dalam pengajiannya itu ada anak-anak kecil juga. Ya. Di situ pengajian yang isinya ujaran kebencian, isinya adalah provokasi. Di situ isinya juga meminta untuk para pengikut-pengikutnya untuk siap mati, untuk siap enggak untuk ditembak, siap enggak untuk masuk penjara. Saya sendiri sih enggak aneh menghadapi kelompok-kelompok ini itu dari dulu ya. Dari dulu ngurusin kelompok-kelompok ini seperti si Bahar CS ini, Imam Jumbo, saya tidak asing, permainannya polanya juga sama seperti yang sudah-sudah. Cuman yang kita miriskan kadang-kadang ini umat yang menjadi korban. Provokasi. Harusnya kalau mau mengikuti kontestasi Pilpres 2024 atau 2000 berapapun atau Pilpres kapanpun itu harus siap menang dan juga harus siap kalah gitu. Ini kan seolah-olah mengikuti kontestasi Pilpres tetapi nggak siap kalah gitu. Nggak siap kalah, nggak mau kalah gitu. Jadi modalnya adalah provokasi. Nah ini adalah yang mengakibatkan bibit-bibit radikal ya, karena ada ujaran-ujaran kebencian yang dihasilkan dalam ceramah-ceramah keagamaan. Channel YouTube saya ini sudah di privat, hanya untuk orang-orang dewasa. Jadi kalau seandainya saya diizinkan, seandainya kata-kata kasar ini pantas saya ucapkan buat si Bahar, maka si Bahar aku katakan, hei Bahar, kau anjing, mulutnya seperti anjing. Jadi mohon maaf, mulutnya Bahar itu lebih kotor daripada anjing, menggonggong sesuai dengan permintaan majikannya. Anjing enggak? Seorang kiai, seorang ulama, seorang oknum habaib, seorang oknum ulama ya, di dalam ceramah di panggung keagamaan membuat ujaran-ujaran kebencian seperti itu. Anjing tidak? Anjing loh. Kalau terhadap anjing mungkin ya, saya masih agak maklum, tetapi ini wujud manusia. Tapi sifatnya seperti anjing menggonggong. Yang seolah-olah anjing tersebut disuruh sama majikannya untuk menggonggong, untuk mengejar orang-orang yang memang mengganggu majikannya. Ya. Jadi Pilpres 2024 ini lebih parah. Makanya harapan saya warga negara Indonesia ini berhati-hatilah. Ini lebih sengit. Disambung ada permainan-permainan elit politik. Ini saat ini kondisinya di elit politik semua ini, muaranya ini. Sangat dahsyat sekali, bahkan potensi untuk kerusuhan itu di 2024 ini dan pemakzulan ini akan terjadi. Saya kasih bocoran. Tetapi juga saya melihat konten, saya melihat ceramah-ceramah yang mengaku sebagai zuriat Nabi, yang katanya seorang cucu Nabi. Tapi mohon maaf,
wujud manusia tapi kok sifatnya kayak anjing. Ya si Bahar itu. Gak tahu, saya juga bingung. Dari dulu saya sudah sampaikan. Kalau orang-orang macam si Bahar ini di penjara tidak jera. Gak tahu deh. Kalau saya seandainya dikasih, kalau saya punya wewenang, kalau seandainya negara ini bukan negara hukum, melihat kelakuan-kelakuan yang mengaku sebagai cucu Nabi, melihat kelakuan-kelakuan di mimbar keagamaan orang seperti oknum ulama seperti si Bahar ini, mungkin kalau nggak ini bukan negara hukum, saya tembak kepalanya. Karena udah kesel, sudah dari dulu. Ya kita simak lagi ya. Kita simak lagi. Berapa tadi? 26. Kita simak lagi nih. Saya kasih tahu videonya ini. Ini kotor banget. Mau ikut siapa? Mau ikut siapa? 2024 siap ikut ulama. Siap ikut ulama. Siap ikut komando imam besar. Siap ikut ulama, ikut kemana? Yang diikuti kayak begini modelnya. Harus diikutin. Memang keyakinan itu, waduh, berbicara keyakinan itu kadang-kadang malah merusak moral manusia. Ngeri kalau orang udah meyakini bahwa si Bahar ini seperti dewa. Si Bahar ini adalah cucu Nabi. Ya kayak begini. Siap ikut komando Habib Rizik. Siap tunggu istimewa ulama. Andaikan istimewa ulama mengeluarkan hasil fulan yang jadi presiden, siap memenangkan. Siap memenangkan. Walaupun harus berdarah-darah. Siap. Siap memenangkan walaupun harus berdarah-darah. Artinya manusia satu ini yang sifatnya kayak anjing ini, si Bahar ini sudah jelas-jelas tidak siap kalah untuk mengikuti kontestasi pilpres. Yang akhirnya apa nanti kayak 2019 kemarin, bikin kerusuhan. Bikin kerusuhan. Nah, Darah, ditembak, di penjara. Kalian sama anak kecil, di sampingnya juga anak kecil ceramah kayak begini. Jadi si Bahar meminta para pengikutnya siap nggak untuk memenangkan pilpres, hasil daripada istimewa ulama, siap nggak untuk berdarah-darah, mengajak jamaahnya, mengajak pengikut-pengikutnya untuk siap mati, untuk siap berdarah-darah, untuk siap ditembak, untuk siap mati sekalipun. Gimana bangsa kita ini mau terlepas dari paham-paham radikal kalau ada orang yang menganggap dirinya itu mengalir dalam tubuhnya itu adalah darah Nabi, tetapi kelakuannya mohon maaf, saya kalau boleh ngomong kasar, jujur saja, kayak anjing. Kalau ini bukan negara hukum, makanya saya bilang, kalau ini bukan negara hukum, kalau megang senjata api itu diperbolehkan, maka ku tembak kepala dia. Kepala si Bahar, tembak aja udah di penjara udah berapa kali. Ya udah kapok-kapok. Mulutnya itu ya berbusa sekali, racun sekali. Merusak umat. Merusak umat mau diapain? Ya, semua itu berawal dari kelakuan-kelakuan kelompok-kelompok yang mengaku sebagai seorang ulama. Ya. Maka kalau ketika sekarang marwah para habaib ini hancur, ini karena apa? Ya karena oknum itu, Habib satu itu. Ya bisa dihitung pakai jari, seperti si Bahar, seperti si Imam Jumbo dan lain sebagainya. Coba bayangkan. Ya, mengajak untuk siap berdarah-darah, siap untuk ditembak, siap untuk memenangkan walaupun akan mati. Ini kan provokasi gitu loh. Dan ketika menurut mereka, kelompok mereka, hasil ijtima ulama, menurut kelompoknya ini adalah diyakini, maka yang tidak berdasarkan hasil ijtima ulama, ini dianggapnya musuh, halal darahnya. Ini sudah pernah, kemarin sudah terjadi. 2019 itu mau memakzulkan. Mau dimakzulkan apa yang dia tidak dukung.
Saya miris atas negeri ini. Mirisnya apa? Teman-teman saya kasih tahu ya, menghadapi Pilpres 2024 ini bukan sesuatu yang main-main. Akan banyak sekali konflik, potensi konflik besar, perang besar-besaran ini di 2024. Saya sudah pernah sampaikan dulu 2009. Selesai 2019, saya sudah pernah sampaikan 2024 ini adalah yang berpolitik praktis itu bukan masyarakat. Tetapi yang bermain politik praktis itu adalah elit-elit semua yang memiliki dana triliunan. Yang siap menghalalkan segala cara. Hampir nyaris politik 2024 ini mana kawan mana lawan tidak akan tahu. Pemetaannya tidak jelas. Semua institusi bahkan ini sudah terintervensi. Tidak ada pilihan, mau tidak mau harus ikut dengan junjungan. Ini sudah hampir terjadi, hati-hati. Menghadapi itu saja, bangsa negara ini pemerintahan tidak chaos. Alhamdulillah, ditambah lagi ada oknum-oknum ulama, oknum habaib yang mulutnya mohon maaf kayak anjing. Kenapa? Kita itu sudah minta dari dulu sama Menteri Agama, bahwa diatur regulasinya. Kita sudah minta sama Menteri Agama, kita sudah suarakan sama Menteri Agama. Regulasi ini diatur. Setiap ulama, kiai, ini setiap pilpres pasti mereka akan jadikan momentum, maka disertifikasilah. Berikan sertifikasi. Semua penceramah pendakwah ini harus disertifikasi. Kalau mereka tidak punya sertifikasi, nggak boleh ceramah. Bangsat loh. Orang-orang kayak begitu, ini memecah belah umat, saudara. Ulama yang harusnya mendinginkan suasana. Yang katanya Habib ngakunya sebagai cucu Nabi, bahkan harusnya mendinginkan suasana. Mengajarkan kelembutan, ya kan? Dakwah yang sejuk, cerita tentang surga dan neraka, perilaku yang berakhlak dan tidak beradab. Ini tidak, malah dijadikan momentum, dijadikan ajang untuk mendulang dukungan hanya demi apa? Nafsu, syahwat. Bukan hawa nafsu saja. Ya Allah, kalau ini bangsa, kalau negara ini bukan negara hukum, kalau setiap warganya boleh memegang senjata api, bisa memiliki senjata api, saya tembak itu kepala si Bahar. Karena mulutnya itu sudah memprovokasi banyak umat dari dulu sampai sekarang. Ya Allah, mau jadi apa ini? Harapan saya untuk Polri, ya, untuk Menteri Agama, Bu, tolong sikapi polemik ini loh, penceramah ini terhadap kelakuan oknum habaib, oknum ulama ini loh yang bikin provokasi. Bu, tolong kasih batasan, kasih pagar, keluarkan sertifikasinya untuk mengatur para penceramah, para pendakwah ini biar gak kayak liar begini, kayak anjing begini, kasih Bahar. Polri, saya tahu Polri nggak bisa bertindak apa-apa karena regulasinya memang belum diatur mengenai para penceramah ini. Ya. Nggak bisa apa-apa. Miris saya makanya. Ya. Saudara-saudara, aku ingat pelaku kejahatan ketika dikemas sebagai seorang ulama, maka akan terlihat mulia. Bajingan sebajingan-bajingannya ketika sudah mengaku sebagai cucu Nabi, maka akan terlihat mulia dan bajingannya tidak ada. Dia akan terlihat suci di hadapan orang-orang awam. Ini sangat membahayakan. Bangsat bener si Bahar ini. Ya Allah. Miris saya
Jujur saya melihat ceramah-ceramahnya si Bahar ini udah mulai. Prediksi saya ini memang sudah dana dari Bohir mungkin sudah cair. Memang harus bergerak, makanya ijtima dilakukan. Akhirnya apa? Ya mulut sampahnya itu, mulut provokasinya langsung aja. Nyambar ke sana kemari, provokasi ke sana kemari. Jadi mengikuti kontestasi politik ini nggak siap kalah. Pokoknya harus menang, harus siap berdarah-darah, harus siap dipenjara, harus siap ditembak. Lah berarti kan mau makan. Apa yang nanti yang sudah diputuskan oleh Tuhan. Ya, karena suara rakyat itu kan suara Tuhan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Harapan saya Menteri Agama ini ngapain aja sih? Bu, ayolah diatur ini regulasinya. Buatkan sertifikasi untuk para pemuka agama, para pendakwah, para dai ini loh. Supaya apa? Tidak gampang di musim pilpres ini bikin provokasi sana sini atas nama panggung keagamaan. Islam ini menjadi rancuh. Islam ini di mata umat ini akan menjadi sangat mengerikan sekali. Karena jawabannya ada dua. Ketika ajaran Islam seolah-olah seperti ini, hanya ada dua. Kalau nggak menjadi murtad, menjadi ateis. Akibat kelompok-kelompok siapa? Ya itu seperti si Bahar, anjing. Ya kayak si Bahar anjing itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi atensi dan masyarakat umat Muslim. Ayo kita galang persatuan, kita buat gerakan untuk kawal pemilu damai. Kita stop yang namanya politik identitas dalam bentuk apapun. Ya. Kita stop kelendek-kelendek yang memang unsurnya adalah untuk mempolitisasi agama. Kita stop, kita lawan bareng-bareng. Kita jaga pemilu ini supaya damai. Supaya apa? Umat ini tidak terpecah belah. Ayo teman-teman, kita bersatu, kita lawan kelompok-kelompok seperti itu. Bahaya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kenapa mesti pakai lipstik? Dipakainya lipstik. Lipstik itu kan pencitraan. Udah jelas bibir itu hitam macam sawo busuk. Dipasang merah. Apa cita? Dipasang merah itu kan pembohongan publik itu. Pembohongan publik. Apa adanya saja. Banyak kakak-kakak kita, jamaah-jamaah kita tak ada pakai make up. Tapi orang senang. Kenapa? Yang penting itu inner beauty. Kecantikan dari dalam. Kadang pakai make up kita pula takut nengok. Macam musuh Batman.